Moralitas itu sebenarnya bukan kebenaran subjektif. Moralitas itu suatu kebenaran yang udah ditetapkan. Jadi apakah kita bisa mengarahkan diri kita untuk mengikuti aturan kebenaran itu atau enggak? Itu yang disebut moral. Jadi ada beberapa faktor yang membuat moralitas para pekerja ini jadi rendah. Yang pertama adalah kebanyakan atasan atau leader atau perusahaan menetapkan aturan yang begitu ketat, di mana aturannya itu enggak menyediakan space bagi para pekerjanya untuk saling sharing tentang masalah-masalah pribadinya. Tapi kalau misalnya kamu mempekerjakan manusia, bukan robot, manusia itu artinya kan dia membawa segalanya, dia nggak cuma membawa skillnya. Jadi leadership itu yang dikatakan oleh John Maxwell itu sebenarnya tentang human business, bisnis manusia. Jadi saat kamu merekrut seseorang, itu kan kamu nggak cuma merekrut skillnya dia, kamu merekrut mindsetnya dia, kamu merekrut pengetahuannya dia, kamu merekrut sikapnya dia, kamu merekrut masalah-masalah yang dia punya di rumah. Betul. Dan kalau kamu berusaha nge-cut semua itu, kenapa nggak kamu rekrut aja robot atau mesin yang bisa melakukan hal itu gitu. Halo semuanya, selamat datang di Bestalk, di mana kita bisa semakin dekat setiap harinya. Jargon kita di tema kali ini adalah 2026, sukses. Sukses. Oh, itu sekarang jargon kita ya? Jargon kita di 2026. Nah, di episode sebelumnya kita udah bahas tentang formula kesuksesan. Ada dua poin yang kita bahas, yaitu produktivitas dan juga chemistry. Nah, sekarang kita mau bahas poin ketiga dan poin keempat. Mungkin kita tarik sedikit kali ya, Lucy. Episode pertama itu produktivitas itu apa dan juga chemistry itu apa, biar orang-orang yang menemukan video ini di part 2 mungkin bisa agak mengerti sedikit refresh, ya. Kita refresh lagi refresh. ya masalah produktivitas dan chemistry. Ini secara garis besarnya aja lah ya. Kalau kalian penasaran detailnya bisa kalian langsung tonton di episode pertama, linknya di atas. Jadi kalau misalnya kalian mau sukses dengan cara yang efektif dan efisien, kalian harus punya 4 formula ini. 4 formula ini akan membantu kalian untuk tiba lebih cepat di tujuan akhir atau kesuksesan kalian ini. Dan yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas itu segala sesuatu yang menyentuh tentang masalah skill, tentang masalah knowledge. Produktivitas ini bisa kalian latih. Dan produktivitas ini biasanya datangnya juga bisa dari satu arah ataupun dari dua arah. Produktivitas yang buruk itu biasanya yang datang dari satu arah. Artinya seumpama dalam case aku sebagai leader dan kamu sebagai bawahan, kalau misalnya kita produktif, aku sebagai leader cuman menekan kamu produktif, itu cuma datang dari satu arah. Tapi sebagai bawahan, kamu nggak merasakan dorongan untuk menjadi produktif selain karena kamu dibayar gitu kan. Jadi motivasi kamu literally karena gue dapet gaji, makanya gue menghasilkan ini. Itu produktivitas yang nggak sehat. Tapi kalau produktivitas yang sehat adalah produktivitas yang datang dari dua arah. Kamu merasa termotivasi untuk memproduksi sesuatu, mencapai target, dan aku sebagai leader juga termotivasi untuk membantu kamu untuk mencapai target kamu itu. Dan ada tolak ukur untuk produktivitas yang untuk menentukan apakah kita produktif atau enggak. Sedangkan chemistry adalah gimana cara kita menjalin hubungan dengan orang lain, dengan tim kita gitu. Aku percaya kalau misalnya produktivitas tanpa chemistry itu nggak akan membuat kita sukses. Kayak gitu. Dan sekarang di episode kali ini kita akan ngebahas 2 poin terakhir yang membuat kesuksesan kita jadi lebih efektif. Oke. Nah, di episode sebelumnya juga kita ngebahas tentang tolak ukur produktivitas dan juga cara ngebangun chemistry. Nah, kalau misalnya kalian mau nonton atau penasaran, tonton episode sebelumnya aja ya. Nah, kita bahas ke poin ketiga tuh. Apa tuh Lucy poin ketiga untuk mencapai kesuksesan? Formula kesuksesan yang ketiga adalah moral. Produktivitas, chemistry, moral. Kalau chemistry itu keluar tentang gimana cara kita menjalin hubungan sama orang lain, moral ini ke dalam. Gimana cara kita bersikap, menentukan sikap sama orang lain. Istilah kata lainnya yang mungkin lebih familiar adalah etika. Etika setiap orang. Karena aku percaya kalau misalnya kesuksesan tanpa diiringi dengan attitude ataupun etika yang baik, mungkin kalian berhasil mencapai hasil ini, tapi itu meaningless. Justru malah apa yang membuat sukses kita itu lebih berasa, lebih baik adalah karena kita punya meaning, kita punya makna. Jadi kesuksesan itu nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk serving others, untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan ini yang harus kita punya, moral yang harus kita punya.
Jadi untuk mendefinisikan moral itu adalah cara kita bersikap, attitude kita ya. Moral ini ada hubungannya dengan simpati juga berarti, empati dan simpati gitu? Betul. Oke. Jadi ada cara bagi kita untuk ngebangun simpati dan empati kita, dan ada juga hal-hal yang membuat moral kita ini jadi bobrok gitu. Kalau gitu gimana caranya biar kita mengasah simpati dan empati kita juga buat meningkatkan moralitas kita? Ya, terkadang beberapa orang struggling untuk membangun rasa simpatinya mereka karena biasanya mereka itu masih selfish, masih memikirkan diri sendiri. Mereka nggak menempatkan diri mereka dalam posisi orang lain gitu. Dan itu nggak terjadi seketika tiba-tiba gue peduli sama lu, tiba-tiba gue ini. Kadang beberapa orang membutuhkan motivasi untuk memperhatikan orang lain gitu, untuk mulai bersimpati sama orang lain. Jadi kalau misalnya nih aku bukan orang yang simpatis gitu ya sama kamu ya, dan aku pengen berubah gitu, aku pengen bersimpati sama kamu. Terus aku serta-merta langsung mikir kalau oh ya udah pokoknya gue harus ngutamain manzila, gue nggak boleh mikirin diri gue sendiri. Kayak ibaratnya itu kalian udah kayak ngubah diri kalian 180 derajat gitu, dan itu bikin shock diri kalian sendiri. Tahu gak sih, misalnya aku nggak simpati sama kamu, tiba-tiba aku mau simpati sama kamu, terus aku langsung ngeblok. Pokoknya gue nggak boleh mikirin diri gue harus mikirin manzila, gue harus mikirin manzila, gue harus mikirin manzila. Tapi simpati yang seperti itu biasanya nggak bertahan lama, karena nantinya aku bakalan kecapean sendiri. Ini bukan diri gue bukan orang yang mudah untuk memikirkan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kamu melatih simpati kamu tanpa menghilangkan sisi diri kamu yang sebelumnya, yang asli, itu aku yakin itu bakalan lebih bertahan lama. Anggaplah aku sulit untuk bersimpati sama kamu. Sekarang aku mau bersimpati sama kamu tanpa menghilangkan sisi diri aku yang sebelumnya. Aku memberi diri aku sendiri motivasi untuk bersimpati sama kamu. Kayak contoh, kalau misalnya gue mulai bersimpati nih sama Manzila, nanti keuntungan yang didapetin Manzila, gue juga bakal dapet. Jadi kayak ibaratnya masih tentang diri gue nih, tapi sekarang treatmentnya udah beda. Sekarang treatment aku mencapai sesuatu adalah dengan cara melalui kamu gitu, melalui kamu. Paham nggak? Melalui dengan cara bersimpati sama diri kamu. Berarti bisa dibilang mirip sama teknik manipulasi lagi dong? Seperti ini, aku nggak bisa bilang itu manipulasi. Karena kalau misalnya manipulasi itu bener-bener untuk keuntungan kita sendiri. Untuk keuntungan kita sendiri. Tapi di sisi lain adalah kayak gini loh. Kan dari awal kamu udah ada niat untuk bersimpati sama orang lain. Sekalipun kamu tetap dapat keuntungan itu gitu. Jadi kayak ibaratnya lu untung, gue juga untung. Kayak ini lebih ke simbiosis mutualisme. Kita saling menguntungkan orang lain. Oke, gue nggak melakukan ini 100% untuk lu gitu. Tapi gue melakukan ini 50% untuk gue dan 50% untuk diri lu. Dan ini nggak bisa dibilang manipulasi karena ada kamu kedapetan kok 50%-nya itu. Kayak gitu. Itu cara kita melatih rasa simpati kita. Mungkin kita mulai nggak harus mengubah diri kita, nggak harus mengubah karakter kita, tapi mulai ngasih diri kita motivasi untuk bersimpati sama orang lain. Sama halnya dengan empati ya. Kalau empati itu kan perbedaannya dari simpati itu kan, simpati itu gimana cara aku ada elas kasih lah ya sama situasi kamu. Tapi kalau empati itu gimana cara aku memahami kondisi kamu. Menurut aku, kita nggak bisa mudah berempati sama seseorang kalau misalnya kita nggak menempatkan diri kita dalam posisi di mana orang itu berada gitu. Lu nggak harus ngalamin kekacauan yang orang lain alamin kok, tapi minimal kalau misalnya lu mau jadi pribadi yang berempati, lu harus tahu rasanya berada di dalam situasi dia. Jadi empati itu boleh dibilang bisa kita latih, tapi bisa juga terjadi secara nggak sengaja gitu. Karena gue pernah ngalamin hal itu juga, makanya gue berempati sama lu. Kayak gitu. Empati ini another level daripada simpati. Simpati itu kan kita nggak harus mengalami kan, tapi kita punya rasa kasihan. Tapi kalau empati itu kita pernah ngalamin loh, makanya gue berempati sama lu. Berarti ini ada hubungannya dengan chemistry juga ya? Jadi sebelum kita bisa menunjukkan moralitas kita, jadi kita harus membangun chemistry juga dengan orang lain. Iya, betul. Ya. Tapi moralitas ini berhubungan juga sama norma-norma nggak sih?
moralitas itu sebenarnya bukan kebenaran subjektif. Moralitas itu suatu kebenaran yang udah ditetapkan. Jadi apakah kita bisa mengarahkan diri kita untuk mengikuti aturan kebenaran itu atau enggak? Itu yang disebut moral. Karena yang menilai moral kita baik atau enggak, itu bukan diri kita sendiri. Moral itu dinilai oleh orang lain, orang luar. Oh, lu orang yang baik nih, lu punya attitude yang baik nih. Karena menurut mereka, kamu ngelakuin A, B, C, D, E yang sesuai dengan aturan. Kita nggak bisa sebut moral gue baik. Itu kayak omong kosong. Buat apa aku ngomong kayak gitu? Manzila, moral aku baik tau. Kayak apaan sih? Tapi kalau misalnya kamu menganggap kamu itu moralnya baik loh. Nah, orang bakalan lebih percaya kalau misalnya itu didapatkan dari orang lain. Iya, referensinya itu dari orang yang merasakan efeknya secara langsung gitu. Dan aku mau ngejelasin tentang penyebab kenapa moral kita itu bisa rendah, spesifiknya dalam lingkungan kerja. Waduh. Kenapa moral para pekerja sekarang itu bisa low gitu, bisa rendah gitu. Itu ngerasain banget, ngerasain juga sih, aku nggak banget sih, ngerasain juga sih. Karena entah ya, aku ngerasa moralitas dan yang tadi kamu bilang itu kayak ada hubungannya dengan loyalitas juga ya. Betul. Sekarang pekerja kayaknya kurang loyalitas juga dengan perusahaan. Terus kenapa tuh Luxi? Nah, jadi ada beberapa faktor yang membuat moralitas para pekerja ini jadi rendah. Yang pertama adalah lack of recognition, jadi kurangnya validasi dari leader kita terutama ya. Kalau seorang bawahan yang udah produktif, yang udah berusaha jalin chemistry yang baik dengan sesama staff maupun leader, tapi kalau dari sisi leadernya nggak memberi dia validasi atau recognition, bawahan itu akan merasa kayak nggak dilihat. Bawahannya itu akan merasa kayak nggak dihargain. Padahal dia udah berusaha untuk jadi baik, untuk menjadi produktif. Nah, ini salah satu penyebab yang bikin moral para pekerja itu jadi berkurang. Oh, bisa dibilang itu adalah rasa apresiasi juga, Kak? Iya, apresiasi. Kan problem yang sering kita hadapin ya, bahkan aku pun mengalami hal ini gitu. Aku merasa kalau misalnya di lingkungan kerja aku itu kurang apresiasi. Padahal kalau secara produktif, para pekerjanya ini udah produktif, target udah tercapai, bahkan melebihi hal itu gitu. Tapi kita nggak pernah mendapatkan apresiasi. Sekedar kata-kata aja, nggak harus dalam bentuk uang. Tapi kalau uang juga boleh. Kalau uang sih lebih penting ya. Tapi sekedar kata-kata aja. Apa sulitnya sih berkata-kata gitu kan? Sekalipun kata-katanya itu kadang nggak tulus gitu. Tapi kan itu penting gitu. Maksudnya orang jadi merasa, oh gue divalidasi nih, apa yang gue kerjakan divalidasi. Jadi aku punya motivasi untuk mengerjakan hal itu lagi. Terus apa lagi tuh Lucy? Nah, yang kedua ini nggak ada balance antara lingkungan kerja dengan kehidupan pribadi. Jadi memang ini salah satu yang membuat moral para pekerja jadi berkurang atau menurun itu karena nggak ada balance antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Kebanyakan atasan atau leader atau perusahaan menetapkan aturan yang begitu ketat di mana aturannya itu nggak menyediakan space bagi para pekerjanya untuk saling sharing tentang masalah-masalah pribadinya. Tapi kalau misalnya kamu mempekerjakan manusia, bukan robot, manusia itu artinya kan dia membawa segalanya, dia nggak cuma membawa skill-nya. Jadi leadership itu yang dikatakan oleh John Maxwell itu sebenarnya tentang human business, bisnis manusia. Ini tentang gimana cara lu membuat human ini bekerja sebagaimana mestinya tanpa harus kehilangan sisi kemanusiaannya mereka gitu. Jadi saat kamu merekrut seseorang, itu kan kamu nggak cuma merekrut skill-nya dia, kamu merekrut mindset-nya dia, kamu merekrut pengetahuannya dia, kamu merekrut sikapnya dia, kamu merekrut masalah-masalah yang dia punya di rumah. Betul. Dan kalau kamu berusaha nge-cut semua itu, udah lu nggak usah ngomongin masalah rumah tangga lu di sini, lu nggak usah ngomongin masalah emosional di sini, intinya lu bisa kerja atau enggak. Kalau kamu berusaha untuk nge-cut kayak gitu, ya kenapa nggak kamu rekrut aja robot atau mesin yang bisa melakukan hal itu gitu. Karena manusia butuh untuk mencurahkan emosinya dia. Tapi bukannya ada orang-orang yang bilang kalau misalnya pisahin antara profesionalitas sama pribadi. Sering banget kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mencampurkan masalah pribadi kita dalam profesionalitas, bisa jadi performa kita nggak bagus dong. Aku akan jawab pertanyaan ini dengan pertanyaan balik ya. Dalam skala apa? Dalam kadar apa? Oke, memang kita harus memisahkan antara profesionalitas dan masalah pribadi, tapi dalam skala apa? Ada skala sehat
bagi kita untuk balance antara masalah pribadi dengan profesionalitas, dan ada skala nggak sehat. Kalau misalnya yang tadi kamu sampaikan, menurut aku konteksnya itu dalam konteks yang nggak sehat. Lu terlalu membawa masalah pribadi lu dan melupakan masalah profesional lu. Makanya kita nggak bisa selamanya bersikap emosional saat kita lagi kerja. Itu karena kita nggak akan jadi profesional kan. Tapi kalau misalnya profesionalitas tanpa diiringi dengan emosional, menurut aku itu nggak ada rasanya sih. Sama kayak kalau kamu buat makanan tanpa garam itu hambar pasti rasanya. Kayak gitu. Selanjutnya adalah tentang kesempatan yang terbatas. Kenapa para pekerja moralnya ini jadi lebih bobrok itu karena dia merasa kalau di lingkungan kerjanya itu nggak memberi dia kesempatan untuk berkembang. Itu yang bikin mereka jadi kayak karena serangkaian aturan yang begitu ketat, mereka harus diminta kerja seperti robot. Lu harus kesini 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 kesini. Oke, orang suka rutinitas. Tapi kalau misalnya rutinitas tanpa percikan-percikan spontanitas, tanpa percikan-percikan imajinasi itu atau semacamnya, menurut aku kita cuman akan mencapai dalam skala rata-rata sih. Kita nggak dikasih ruang untuk berkreasi, paham ya? Istilahnya seperti itu. Emang sih banyak orang-orang yang mungkin lebih suka rutinitas aja. Jadi di kantor nggak perlu terlalu banyak drama dan lain-lain. Tapi itu justru malah bikin kita nggak punya chemistry dan nggak punya moralitas saat bekerja ya. Iya benar. Oke. Karena ya dia merasa ya udah ini maksudnya gue harus ngerjain ini. Karena justru malah menurut aku kalau misalnya kita memberi ruang bagi orang lain untuk berkreasi, itu akan membuka kesempatan baru buat kita, buat perusahaan, buat organisasi. Kalau orang dibatasin ya udah itu yang lo dapet. Tapi kalau lu biarin orang berkreasi, oke boleh jadi hancur. Tapi gimana kalau berhasil? Gimana kalau berhasil? Apakah itu nggak lebih mengembangkan gitu? Dan risiko itu layak diambil sih menurut aku. Lack of opportunity. Alasan terakhir kenapa para pekerja itu kekurangan moral saat ini, kekurangan moral. Moralitasnya rendah. Iya, moralitas rendah, kekurangan moral. Yang terakhir ini adalah tentang safety. Karena dia nggak merasa aman. Jadi kurangnya rasa aman di organisasi itu. Kamu nggak akan berani bersuara mengutarakan pendapat kamu kalau leadership kamu ini kayak killer banget ya. Iya, Kayak betul. sekalinya ngomong udah dipatahin argumen kamu. Sekalinya ngomong udah pokoknya gue yang bener loh gini. Kan kamu bakalan ngerasa terancam tiap kali kamu mengutarakan pendapat kamu kan. Dan itu yang membuat moral para pekerja itu jadi kayak ya udah seadanya aja. Lu nggak bisa improve gitu. Seru banget ini. Moralitas ini ada hubungannya dengan human business. Dan ternyata ini menjawab pertanyaan kita juga di episode-episode lalu yang tentang leadership. Itu juga ya. Seru juga. Ya mungkin sebagian dari kalian ada yang leader dan mungkin kalian merasa kenapa kok moral pekerja gue nggak bener nih. Mungkin kalian salah satunya karena 4 poin ini yang nggak kalian hadirkan dalam organisasi itu. Dan 4 poin ini penting berarti harus ada 4-4-nya. Kalau misalnya kamu mau membuat kue yang bagus, ingredientsnya itu harus lengkap. Jadi 4 poin ini menurut aku harus ada. Kalau enggak, ya kamu cuma akan dapat kualitas yang setengah-setengah gitu. Sekarang formula terakhir apa tuh, Lucy, yang keempat? Formula yang keempat ini adalah, boleh aku bilang, formula yang agak berat nih. Yang boleh jadi ada di luar kendali kita. Waduh. Kalau misalnya yang produktif ya kita bisa kendalikan. Tinggal skill dan knowledge-nya aja. Chemistry ya bisa kita bangun. Moral ini ya bisa kita latih. Yang keempat adalah momentum. Kamu tahu gak sih? Mungkin ini out of topic ya, tapi ini masih nyambung lah ya masalah momentum. Aku pernah punya temen dimana ini aku ngomongin tentang masalah relationship ya. Dia menemukan orang cowok yang tepat nih. Tapi problemnya adalah waktunya nggak tepat karena dia lagi fokus sama hal lain. Mungkin entah itu sama karir atau studinya dia. Dia bisa aja menerima cowok ini sebagai pendampingnya dia. Cowok ini kebetulan ngajak dia nikah. Dia bisa aja menerima cowok ini. Tapi dengan begitu dia berpikir kalau dia harus nge-split emosinya dia, energinya dia sama dua hal itu, dan dia nggak percaya sama dirinya dia kalau dia bisa ngelakuin itu secara 100%, nge-split energi itu. Dia cuma bisa fokus sama satu hal. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana momentum itu nggak bisa kita kendalikan. Kayak kalau misalnya kamu mau menciptakan momentum, antara kesempatan dan waktu itu harus ketemu di satu titik yang sama.
Kalau misalnya waktunya ada di sini, kesempatannya ada di sini, ya itu nggak akan terjadi momentum yang pas. Tapi kalau misalnya waktu di sini, kesempatan di sini, itu adalah momentum kamu. Makanya aku bilang momentum ini kadang bisa jadi sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Ini tergantung gimana alam semesta ya. Sesuatu yang ada di luar dari kendali kita, gimana alam semesta bekerja. Tapi ada juga momentum yang bisa kita kendalikan. Dan karena aku di sini kapasitas aku cuma bisa menjelaskan sesuatu yang bisa kita kendalikan, jadi aku akan ngejelasin lebih lanjut tentang sesuatu yang bisa kita kendalikan itu. Apa tuh? Momentum itu kan kamu dapat kalau misalnya waktu dan kesempatan itu ketemu di tempat yang tepat ya. Tapi kamu bisa kayak ngebangun hal itu loh supaya kamu bisa dapat waktu yang tepat dan kesempatan di waktu yang sama. Caranya kamu bikin kayak satu pencapaian-pencapaian yang akhirnya nanti pencapaian-pencapaian ini bakalan jadi pattern, bakalan jadi pola buat kamu untuk menentukan kapan waktu yang tepat, kapan kesempatan akan datang. Jadi ini tentang building pattern, cara membangun pola. Ini sebenarnya topik yang agak riuh, kompleks ya. Tapi aku bakal coba berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama, start simple. Kalau kamu mau membangun pattern, kalau kamu mau membangun pola, kamu harus mulai sesuatu dari sesuatu yang simple. Oke, contohnya seperti apa? Balik lagi ke contoh kita tentang pelari maraton, kamu mau jadi pelari maraton, kamu harus mulai dari hal-hal kecil. Ini menyentuh topik tentang Atomic Habits dalam bukunya James Clear. Dia itu menjelaskan kalau misalnya kalau kita mau membangun kebiasaan, pola dalam hidup kita itu harus memulai dari sesuatu yang kecil supaya kita bisa stick sama hal itu gitu. Kalau kamu membangun kebiasaan dari sesuatu yang besar, itu kan kamu bakalan lebih cepat ninggalin hal itu kan, karena itu terlalu heavy buat kamu buat ngelakuin hal itu. Jadi start simple, mulai apapun itu dalam artian apapun itunya harus sesuai dengan tujuan akhir kalian ya. Betul. Tapi dengan cara yang paling sederhana. Kalau dalam kasus lari maraton, mulai aja dulu bangun. Tiap misalnya kamu targetin gue harus lari pagi, ya otomatis kamu harus start mulai bangun pagi. Dari itu aja dulu, oke gue udah bangun pagi nih, nggak harus lari gitu, maksudnya yang penting gue udah mulai dari hal yang sederhana. Gue udah bangun nih, hari berikutnya gue mulai pakai sepatu lari, tapi belum lari juga nggak apa-apa. Tapi hari berikutnya lagi gue mulai lari nih, tapi cuman 100 meter nggak apa-apa. Jadi kayak start simple tapi progresif gitu, berprogres. Itu salah satu cara bagi kita untuk membangun pattern. Yang kedua adalah komitmen. Kalau misalnya kamu mau memulai sesuatu tanpa komitmen, ya kamu bakalan lost gitu. Suatu saat kamu bakalan berhenti ngelakuin hal itu. Dan kalau misalnya kamu berhenti melakukan hal itu, kamu nggak akan menemukan momen yang pas. Kamu nggak bisa menciptakan momen. Kayak gitu. Jadi mulai sesuatu dan berkomitmen dengan hal itu. Kalau misalnya kamu udah melakukan sesuatu dan kamu udah berkomitmen, komitmen itu sebenarnya sama seperti konsisten ya. Ya. Terus yang ketiga, establish rutin. Kamu mulai menetapkan rutinitas. Karena sekarang nih kamu udah mulai, anggaplah kamu mau jadi penulis. Nah, kamu mau menciptakan momentum supaya kamu bisa jadi penulis. Jadi yang pertama adalah kamu mulai dari sesuatu yang kecil. Kamu nulis 1 paragraf. Dan kamu ngelakuin itu, latih terus, berkomitmen, latih terus 1 paragraf. Ntar lama-lama 2 paragraf, 3 paragraf, jadi 1 artikel. Jadi 1 bab, 1 chapter. Nah, sekarang kamu udah stick nih sama 1 chapter. Dan kamu yakin kalau misalnya kamu bakalan bisa terus-terusan nulis chapter loh. Nulis 1 chapter, karena kamu pikir, ini hal yang sederhana, gue udah bisa ngelakuin ini. Kamu mulai establish rutin, kamu mulai menetapkan rutinitas kamu. Jadi kayak gini, oke, dalam 1 minggu gue harus nyiptain 5 chapter. Terus minggu berikutnya 5 chapter. Jadi kayak kamu tetapkan itu rutinitas kamu sampai akhirnya nanti kamu sampai di tujuan akhir kamu, yaitu nulis buku gitu. Tapi ada 1 poin terakhir, yaitu set priority. Mengatur prioritas kamu. Kamu gak akan bisa ngelakuin 3 poin itu kalau misalnya kamu gak punya prioritas. Kamu gak akan bisa berkomitmen sama sesuatu yang kecil sampai akhirnya kamu bisa menciptakan rutinitas kalau kamu gak punya prioritas. Anggaplah kamu mau komitmen sama sesuatu nih ya, tapi prioritas kamu kayak ngalor ngidul kayak kesono kesini. Gimana kamu bisa berkomitmen, gimana kamu bisa disiplin gitu lah. Jadi prioritas ini menjaga kamu untuk tetap terikat sama prioritas ini sama kayak tujuan gak sih? Atau berbeda? Aku bisa bilang kalau itu berbeda dari tujuan kita. Prioritas itu adalah alat yang kita pakai, perisai yang kita pakai supaya ngebantu kita mencapai tujuan kita.
kamu punya tujuan untuk jadi penulis, prioritas kamu apa? Gimana cara kamu supaya jadi penulis? Apakah menghabiskan waktu bareng temen berjam-jam atau kamu menyediakan waktu 1 jam untuk mulai menulis ketimbang kamu ngobrol ngalor ngidul sama teman kamu. Jadi prioritas itu seperti alat yang membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, kalau misalnya kamu udah ngelakuin 4 poin itu, start small, terus komitmen atau konsisten, yang ketiga menetapkan rutinitas dan membangun prioritas, itu kamu akan membangun sebuah pola. Dan kalau misalnya kamu udah punya pola, itu kamu akan lebih mudah untuk menentukan momen kamu ini kapan gitu. Kalau misalnya nih ya, kalau kita ngomongin musim di negara ini, kamu pasti udah langsung bisa menetapkan kalau dari November, Desember, Januari ini musim hujan nih biasanya nih. Terus kita tahu kalau nanti memasuki Mei, Juni itu kan pancaroba. Jadi kayak ibaratnya itu kan pattern-nya udah ada, polanya udah ada. Jadi kita tinggal cari momentum aja. Oh kebetulan nih lagi musim hujan, jadinya gue nggak mungkin bisa naik gunung, nanti bahaya. Gue kayak gini kan. Jadi kayak itu sama aja kalau kamu udah menciptakan pola, kamu akan lebih mudah untuk tahu momen yang tepat bagi kamu untuk melakukan sesuatu atau enggak. Itu momen yang bisa kita kendalikan dan ada versi juga yang nggak bisa kita kendalikan itu. Momentum yang bisa kita kendalikan ini bisa dibilang kita meramal masa depan kita, tapi melalui pola yang kita bikin sendiri ya. Iya betul. Aku mau mention lagi kalimat yang disampaikan oleh Jim Kwik, salah satu motivator yang dia mempelajari tentang otak. Dia tuh bilang kalau misalnya ada metode untuk segala sesuatu yang terlihat seperti magic. Jadi kalau misalnya kita berpikir kalau momen itu sesuatu yang ada di luar kendali kita, nggak selalu begitu. Sebenarnya ada metodenya yang tadi aku bilang tuh, gimana cara kita menciptakan pola supaya kita bisa dapat momen, kita menciptakan momentum kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita udah dapet momen tapi kita belum siap, gimana tuh? Berarti ini momen yang ada di luar kendali Iya, kita. di luar kendali, tapi keadaannya kondisinya kita belum siap untuk mengambil challenge tersebut. Kayak gimana? Aku akan bilang kalau misalnya itu bukan momen. Bukan Karena momen itu datang dari dua arah. Dari luar, dari alam semesta, dan dari diri kita. Kalau misalnya alam semesta menyediakan hal itu, tapi kitanya yang belum siap menerima hal itu namanya bukan momen. Makanya momen itu harus dua hal yang dipertemukan. Dua hal yang dipertemukan di satu titik yang sama. Kadang itu ada di kendali kita, kadang itu di luar kendali kita gitu. Jadi apa yang case yang kamu bilang ini bukan momen namanya. Ya mungkin kamu bisa coba lain waktu untuk mencapai momen yang tepat. Kalau misalnya case-nya berbeda, momennya udah datang, kitanya masih setengah siap tapi kita mau coba. Apakah itu akan memungkinkan untuk kita sukses? Jadi ini momennya udah ada nih, dari alam sudah menyediakan peluang itu buat kita, dan kita pengen untuk menyambut hal itu, tapi di sisi lain kita masih belum percaya diri kalau kita sanggup untuk menyambut hal itu. Menurut aku kalau misalnya kita ada di posisi yang seperti itu, kamu harus ambil hal itu. Aku nggak peduli momen ini bakalan berhasil atau enggak, tapi aku ngelihat di sini udah ada tarik ulur di antara dua hal gitu. Dari alam itu udah ngasih kita sesuatu, dan dari diri kita, keinginan kita udah pengen meraih hal itu. Ada beberapa orang yang jalanin dulu aja. Nanti untuk skill-skillnya yang kita belum siap ini, kita mulai latih saat kita udah mulai menjalani hal itu. Jadi jangan berpikir kalau misalnya, kalau aku bilang momen itu kita harus siap. Yang penting gini deh, saat aku menjulurkan tangan ke kamu, kamu Menyambut. Iya menyambut. Itu aja udah cukup. Saat aku menjulurkan tangan, aku nggak harus berpikir kalau misalnya, oh gue harus kayak gini, gue harus kayak gini, gue harus gini. Enggak. Intinya dari dua pihak udah saling menjulurkan tangan aja, itu udah bisa disebut momentum. Yang urusan detailnya ya bisa sambil jalan aja. Kayak gitu sih. Nah, itu 4 formula tentang gimana cara kita mencapai kesuksesan dengan cara yang efektif. Oke, menarik banget ini kiat-kiat buat meraih kesuksesan dan efektivitas secara singkat. Ada 4 hack-nya. 2 hack di episode pertama dan 2 hack di episode kedua ini. Nah, terus apa nih yang mau kamu sampaikan tentang kesuksesan itu sendiri buat audiens kita nih, Lucy? Yang mau aku sampaikan adalah sukses ini merupakan universal feeling yang lu nggak harus jadi manusia spesial dulu supaya lu bisa sukses gitu. Manusia spesial maksud aku lu harus punya A, B, C, D, E supaya bisa sukses. Enggak, lu bisa merasa sukses
dan lu bisa ngatur sukses lu sendiri tuh mau yang kayak gimana. Jadi kalian semua itu punya hak untuk jadi sukses. Dan aku mendorong kalian untuk memanfaatkan segala sumber daya yang kalian punya ataupun sumber daya dari luar, dari alam, untuk membuat kesuksesan kalian tuh jadi lebih possible, jadi lebih memungkinkan, jadi lebih efektif, jadi lebih cepat gitu sampai di kalian. Jangan berpikir kalau misalnya insecure, aduh gue nggak bisa sukses karena gue nggak punya duit banyak, aduh gue nggak bisa sukses karena gue nggak pede ngomong. Ya udah, bayangin aja diri kalian sebagai orang sukses, terus kalian atur dalam pikiran kalian mau sukses yang seperti apa. Nah, untuk teknikal masalah teknisnya nanti kalian tentuin sendiri gimana cara kalian untuk capai di situ. Dan yang tadi kita bahas, sepanjang kita bahas di episode pertama dan kedua tentang gimana cara supaya kalian bisa lebih cepat sampai di poin suksesnya itu sih yang mau aku sampaikan. Oke, jadi seru banget gak sih hari ini untuk menyambut 2026 dengan kesuksesan? Siapa yang mau 2026-nya sukses harus nonton sih. Iya, jargonnya sukses. 2026 sukses. Banyak banget, nggak cuma teman-teman yang belajar, aku juga belajar dari episode ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman atau mau sharing-sharing tentang kesuksesan juga bisa bagi ceritanya di kolom komentar. Dan teman-teman juga bisa bantuin kita untuk mengembangkan channel ini dengan cara likes dan juga subscribe agar channel kita dan kita juga pribadi bisa ngobrolin diskusi-diskusi dengan tema-tema dan topik-topik yang lebih seru lagi, lebih dalam lagi, atau kita bakal ngundang teman-teman atau narasumber-narasumber yang lebih baik lagi. Atau mungkin bisa yang expert. Iya, yang bisa expert langsung ya, biar kita jadi belajarnya itu lebih afdol. Iya, betul. Nggak cuman teman-teman juga yang belajar, tapi kita juga belajar secara langsungan. Benar. Oke, cukup sekian untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode Best Talk selanjutnya. Aku Manzila. Dan aku Lulux. Sampai jumpa. See you. Dadah.